dari dosa. Kalau kita mau lihat daripada ibadah kita umat Islam sekarang, kita mengenal yang namanya mandi besar, ya, mandi besar. Nah, kurang lebih sebenarnya baptis Yahudi itu yang menyucikan dari dosa itu sama atau paralel dengan mandi besar di dalam Islam. Salam Elechem Bishem Yeshua HaMashiach. Salam dan sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada video kali ini teman-teman sekalian kita akan menanggapi tentang Ustadz Donditan ya, yang selalu mencocomologi teman-teman sekalian dan mencari pembenaran di kitab suci agama lain, bahkan juga dalam pengajaran-pengajaran dan pola ya ibadah dan iman dari agama lain. Teman-teman sekalian, kita udah tahu bahwa Muslim tidak bisa berdiri sendiri kalau tidak membahas agama lain, dan dia juga tidak bisa mengatakan dirinya benar kalau tidak menyalahkan agama lain ya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kali ini dia mencocomologi antara baptisan di dalam Kristen dengan mandi besar di dalam Islam. Oleh karenanya teman-teman sekalian, kita dengarkan dulu apa yang disampaikan oleh Donditan berikut ini. Ya. Jadi baptis itu mandi besar sebenarnya. Cuman kan mungkin karena di Arab Saudi pada zaman dulu juga air susah. Kalau baptis itu kan benar-benar tenggelam di dalam air, jadi diganti dengan mandi besar. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengar bersama ya dari Donditan. Dan teman-teman kalian sudah mendengarkan tadi dengan jelas bahwa katanya baptisan itu sama dengan ya mandi besar di dalam Islam. Dan ini sangat lucu sekali teman-teman sekalian, karena makna baptisan itu tidaklah seperti yang dimaknai dalam mandi besar ya untuk penyucian dosa, kata Donditan. Jadi teman-teman sekalian, kita melihat di sini bahwa tujuan baptisan dalam kekristenan itu ya harus kita pahami. Artinya orang dibaptis itu karena ya dia menjadi milik daripada Allah itu sendiri yang telah ya mati bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus. Nah, kan Donditan tidak percaya kepada ketuhanan Yesus Kristus, tidak percaya kepada penyaliban Yesus, penguburannya, kematiannya kan gitu, lalu kebangkitannya. Kan Donditan tidak percaya hal itu, karena bagi kalian Yesus diserupakan seperti Nabi Isa. Lalu teman-teman sekalian, kalau kita melihat tujuan utama dari baptisan ini ya adalah untuk kita dimateraikan menjadi milik daripada Allah, menjadi milik kerajaan sorga. Karena barang siapa yang telah dibaptis, ia telah mati bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, kemudian kalau Donditan kan mandi besar kan tidak di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, iya kan? Dan bukan karena beriman kepada Yesus Kristus, tetapi itu sebuah ya ajaran Islam ya untuk menyucikan diri ya. Nanti kita akan belajar teman-teman sekalian, kita dengar penjelasan dari Bro Pil Pahit. Jadi di situ kita lihat bahwa membersihkan diri dari kotoran ya kan, terus membersihkan diri mungkin udah mimpi basah atau mungkin perempuan haid dan lain sebagainya, membersihkan dirinya, menyucikan dirinya gitu ya, mentahirkan dirinya, kurang lebih seperti begitu ya. Jadi tidak ada korelasinya dan tidak ada hubungannya ya, yang jelas begitu ya dengan baptisan. Nah, teman-teman sekalian, kita akan dengarkan penjelasan tentang air besar, mandi besar nanti dalam Islam. Tapi kita lihat dulu tentang baptisan. Kita mulai dalam Roma 6 ya, Roma 6 ayat 3. Firman Tuhan katakan begini. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, teman-teman sekalian, pemateraian janji Allah atau mungkin untuk melihat keturunan daripada Abraham ya, di zaman Abraham itu orang-orang yang lahir dari anak-anaknya, bahkan orang yang lahir dalam rumahnya itu harus dikhatang atau harus disunat sebagai tanda perjanjian. Ya. Nah, apa yang menjadi tanda perjanjian dalam perjanjian baru itu? Adalah baptisan. Karena disitulah kita dimateraikan untuk menerima berkat-berkat dan anugerah, yaitu keselamatan
di dalam Kristus Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus. Jadi teman-teman sekalian, harus beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan Donditan kan tidak percaya itu. Itu pertama. Kedua, ketika Donditan mandi besar tidak dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Sementara dalam baptisan itu digunakan tentang Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, Roh Kudus. Malahan Donditan kan menolak konsep itu. Bagaimana mungkin ya seorang Donditan kemudian menyamakan itu? Ya, menyamakan antara mandi besar dengan baptisan. Jadi udah sangat berbeda ya, sangat botol sekali. Bahkan seperti Ustadz Kainama dan Ustadz Ibu Ngatria juga mengatakan kalau wudhu 5 kali sehari gitu ya, itu udah baptisan katanya, baptisan. Ini mereka cocokmologi teman-teman sekalian. Cocokmologi, seakan-akan agama mereka ini tidak bisa berdiri sendiri. Dan tidak bisa dikatakan benar agama Islam itu tanpa menjelekkan Kristen, tanpa menghina, mengkafirkan kekristenan. Artinya tanpa mengganggu agama lain, mereka tidak bisa dikatakan sempurna. Begitu. Jadi mereka harus menyinggung-nyinggung, harus mencari-cari kelemahan, dan harus cocok-cocokmologi ya, seakan-akan supaya agama mereka itu ya seakan-akan benar begitu. Nah, jadi sekali lagi sangat berbeda. Ya, sangat berbeda. Jadi baptisan itu berbeda dengan mandi besar di dalam Islam. Saya tidak menjelaskan secara detail ini karena ini adalah udah pengajaran dalam kekristenan yang mendasar sekali ya tentang baptisan itu. Karena barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia harus dibaptis, begitu ya. Baik, sekarang kita akan lihat ya penjelasan tentang mandi besar. Nanti teman-teman bisa menyimpulkan di situ apakah sama mandi besar dengan baptisan di dalam kekristenan. Kita lihat penjelasan daripada Bro Phil berikut ini. Mari kita lihat apa itu mandi besar. Saya ambil ini dari detik.com. Yang menjelaskan mengenai mandi besar. Mandi junub adalah mandi wajib yang disebabkan karena junub, sedangkan mandi wajib bisa disebabkan karena berbagai hal, tak hanya junub. Disebutkan dalam kitab Al-Fiqh ala Al-Madzahib Al-Hamzah karya Muhammad Jawab Mukniyah, mandi wajib disebabkan karena junub, haid, nifas, dan orang Islam yang meninggal dunia. Dalam kitab tersebut turut dijelaskan, ada 2 hal yang membuat seseorang wajib mandi junub. Pertama, keluar mani, baik dalam keadaan tidur maupun bangun. Mazhab Syafi'i berpendapat, jika mani keluar, maka seseorang wajib mandi, baik itu keluar karena syahwat maupun tidak. Kedua, seseorang wajib mandi junub jika bersetubuh. Semua ulama mazhab sepakat, wajib baginya untuk mandi sekalipun belum keluar mani. Perintah untuk melakukan mandi junub ada dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 6, jika kamu junub maka mandilah. Jadi tidak ada hubungan dengan penyucian dari dosa. Penyebab mandi wajib adalah 1. Berhubungan suami istri. Setelah berhubungan badan dengan pasangan, maka kedua suami istri tersebut diwajibkan untuk melakukan mandi junub. Walaupun dalam prosesnya tidak mengeluarkan mani sekalipun. Sesuai dengan hadits Nabi yang berarti, apabila 2 yang dihitan bertemu, sesungguhnya telah diwajibkan mandi meskipun tidak keluar mani. Hadis Muslim. 2. Keluar air mani. Jika seorang pria mengeluarkan mani, baik disengaja maupun tidak disengaja, maka diwajibkan baginya untuk bersuci dari hadas besar tersebut dengan mandi wajib. 3. Meninggal dunia. Hukum untuk melakukan mandi wajib setelah meninggal adalah fardu kifayah. Artinya, orang yang meninggal bukan mandi sendiri, namun orang yang masih hidup wajib memandikannya. Kecuali mayit meninggal dalam keadaan syahid. 4. Suci dari haid. Ketika haid, wanita dilarang untuk melakukan ibadah-ibadah termasuk salat dan puasa. Setiap wanita yang sudah selesai haid, dirinya wajib untuk membersihkan dari hadas besar tersebut dengan mandi janabah dan kembali menjalankan kewajiban salat dan lainnya. 5. Setelah bersih dari nifas. Darah nifas juga digolongkan sebagai hadas besar. Oleh karena itu, seorang ibu yang sudah selesai masa nifasnya diwajibkan bersuci dengan cara mandi besar. Tata cara mandi wajib. Membaca niat mandi wajib. Mengambil air dengan telapak tangan dan membersihkannya sampai pergelangan. Mencuci kemaluan sampai bersih. Berwudu. Menyiram kepala dan sela-sela rambut. Menyiram air merata ke seluruh tubuh. Membasuh kedua kaki, mulai dari mata kaki sampai telapak kaki. Teman-teman lihat sendiri, dari alasan dan cara mandi besar itu sangat berbeda dengan upacara baptis. Bagaimana mungkin Donditan menyamakan baptis dengan mandi besar? Jadi jika mengikuti standar Donditan, setelah dia berhubungan dengan istrinya, apakah setelah itu dia membaptis dirinya sendiri? Padahal dalam ajaran Kristen, baptis itu
tidak bisa dilakukan sendiri, artinya ada saksi dan ada yang membaptiskan. Pernyataan Donditan ini justru berbeda dari kedua pakar kristologi kita, yaitu Bangkei dan Ipumatria. Mereka mengatakan bahwa baptis itu sama dengan wudhu, dan pernyataan mereka ini sebelumnya sempat menghebohkan jagat maya dan bahkan menimbulkan perselisihan antara mereka sendiri. Berikut videonya. Ada orang berkomentar kepada saya, Iya. loh, Yesus itu dibaptis. Oh, Kenapa Anda tidak dibaptis, katanya? iya. Saya jawab, Ustaz, Iya. loh, saya ini dibaptis setiap hari, minimal 5 kali sehari. Iya, iya. Minimal 5 kali sehari. Iya, iya. Wudhu itu tidak sama dengan baptis. Jadi itu berlebihan bahasa baptis itu. Dan saya berharap bahasa-bahasa itu jangan menjadi kebiasaan karena khawatir salah tangkap dan menimbulkan kegaduhan. Saya itu ingin meminta kita sebagai umat Islam ya, Saya ini dibaptis setiap hari, minimal 5 kali sehari. Iya, iya. Minimal 5 kali sehari. Iya, iya. Itu baptis yang rutin, Ustaz. Iya, betul. Belum lagi baptis yang sunnah. Iya, betul. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama ya. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwa mandi besar dalam Islam itu tidak ada apa-apanya. Jadi jangan dicocomologikan, jangan disama-samakan ya dengan baptisan di dalam kekristenan. Karena itu berbeda, itu suatu upacara yang harus dilakukan secara berbeda dan maknanya juga berbeda ya. Jadi tolonglah ya, Donditan jangan sampai menyesatkan begitu ya. Kemudian tadi itu ada Ustaz Makainama dan juga Ibu Atria yang menyamakan lagi baptisan dengan wudhu. Itu berbeda ya, sangat berbeda, maknanya sangat berbeda. Jadi ini memang mereka suka mencocokmologikan teman-teman sekalian. Oleh karenanya kita serahkanlah mereka sama Tuhan. Biarlah Tuhan yang berurusan dengan mereka, biarlah Tuhan yang mengubah hati mereka sehingga mereka kembali kepada jalan yang benar. Baik teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.